Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Revalina dari kelas 12/4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kota Palu. Dimulai dari latar belakangnya. Kota Palu merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Memiliki sejarah panjang yang dimulai sebagai masa kolonial Belanda. Kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan. Kini Palu dikenal dengan keberagaman budaya, terutama yang tercermin dalam tradisi suku Kaili, serta menjadi pusat pendidikan dan ekonomi di Sulawesi Tengah. Kota ini juga memiliki infrastruktur pemerintahan yang mendukung fungsi administratif wilayah secara sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata yang mendorong pertumbuhan daerah. Masih di latar belakang Kota Palu memiliki potensi wisata alam yang menarik, seperti Taman Nasional Lorelindu yang terkenal dengan keanekaragaman hayati, dan situs-situs arkeologi mengalitikinya. Keindahan alam di sekitar Teluk Palu juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan, dengan pantai-pantai yang menawarkan pemandangan memukau. Meski pernah dilanda bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018, Palu terus menunjukkan ketangguhan dan pemulihan yang signifikan. Dengan pemerintahan dan masyarakat bekerja sama untuk membangun kembali infrastruktur dan memperkuat sektor-sektor yang menjadi tumpuan ekonomi kota ini. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri. Di sini ada 3 ciri-ciri dari Kota Palu. Yang pertama, keberagaman budayanya. Kota Palu kaya dengan tradisi suku Kaili dan budaya lokal lainnya, tercermin dalam adat, bahasa, dan kuliner khas. Yang kedua, ada ciri-ciri dalam potensi alam dan pariwisata, dikelilingi keindahan alam seperti Teluk Palu dan Taman Nasional Lorelindu, menjadikannya tujuan wisata yang menarik. Yang ketiga, pusat ekonomi dan infrastruktur. Sebagai ibu kota provinsi, Palu memiliki infrastruktur pendukung ekonomi dengan sektor unggulan di pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis kota administratif. Sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, Palu berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi daerah, tempat berlangsungnya kegiatan politik, pemerintahan, dan pengelolaan kebijakan regional. Yang kedua, ada kota ekonomi. Palu merupakan pusat perekonomian di Sulawesi Tengah, dengan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata yang mendorong perkembangan ekonomi daerah. Yang ketiga yaitu kota budaya, sebagai rumah bagi suku Kaili dan berbagai suku lainnya. Palu memiliki nilai-nilai yang kaya, yang tercermin dalam adat istiadat, seni, dan tradisi lokal. Selanjutnya, cagar alam dari Kota Palu yang harus dilindungi. Di sini saya ada input 4 wisata alam. Yang pertama, Taman Nasional Lorelindu merupakan kawasan konservasi yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna endemik Sulawesi, serta situs-situs megalitik yang penting dari sisi sejarah dan budaya. Yang kedua, ada Teluk Palu dan ekosistem lautnya. Keindahan alam bawah laut Teluk Palu yang mencakup terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut harus dilindungi agar ekosistem laut tetap lestari dan mendukung pariwisata berkelanjutan. Yang ketiga, ada hutan lindung. Kawasan hutan lindung di sekitar Palu termasuk hutan dataran rendah dan pegunungan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, penyerapan karbon, dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, Pulau Togean sebagai salah satu destinasi wisata bahari. Pulau Togean dan ekosistem di sekitarnya seperti terumbu karang dan kawasan mangrove perlu dilindungi untuk menjaga kelestarian alam dan keindahannya. Di sini selanjutnya ada kearifan lokal dari Kota Palu. Yang pertama, sistem adat Kaili, yaitu suku Kaili memiliki berbagai adat istiadat yang sangat dihormati, seperti adat perkawinan, sistem pembagian warisan, dan ritual-ritual adat yang menjaga hubungan dengan leluhur dan alam. Prinsip gotong royong dan saling membantu dalam kehidupan sosial sangat ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada makanan tradisional. Makanan khas Palu seperti kaledo, atau sup daging sapi dengan kuah kental. Yang kedua, ada pabebu, ikan bakar dengan sambal tradisional, dan sago sebagai bahan dasar makanan.
merupakan bagian dari kearifan lokal yang erat kaitannya dengan sumber daya alam dan tradisi masyarakat. Yang ketiga, ada upacara adat. Upacara seperti Bali-Bali atau perayaan untuk menghormati leluhur dan berbagai upacara lainnya yang berkaitan dengan siklus hidup masyarakat Kaili seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, menunjukkan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya adalah tari Sajojo. Tarian ini berasal dari suku Kaili, yaitu suku asli dari Palu atau Sulawesi Tengah. Tari Sajojo biasanya dilakukan dalam acara adat atau perayaan dan menggambarkan kegembiraan serta kebersamaan masyarakat. Tarian ini melibatkan gerakan dinamis yang menggambarkan interaksi sosial antara pria dan wanita, serta dipadukan dengan irama musik tradisional yang menggugah semangat. Tari Sajojo juga sering dipertunjukkan dalam acara budaya atau festival untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya Palu kepada wisatawan dan masyarakat luas. Palu Ngataku merupakan lagu yang menceritakan keindahan kota Palu yang dirindukan oleh seseorang yang merantau di negeri orang. Palu membuat kagum perantau-perantau dengan keindahannya di malam hari yang akan terus dikenang oleh warganya meski mereka sedang berada di luar daerah Palu. Dan informasi dari saya mengenai kota Palu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.